warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, jadi kami di sini ingin memikirkan presentasi kami. Kami kelompok 6 dan kami akan menjawab beberapa pertanyaan untuk soal hukum HTN. Tolong silahkan ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmud Jafar. Pada video kali ini saya akan menyampaikan apa saja ruang lingkup hukum tata negara, apa hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, ilmu politik, dan ilmu negara. Yang pertama, kita akan membahas apa saja ruang lingkup hukum tata negara. Menurut Ahmad Sukardja, ada 4 ruang lingkup hukum tata negara. Yang pertama ada konstitusi, yang kedua ada pola dasar ketatanegaraan, yang ketiga ada struktur kelembagaan negara dan mekanismenya, dan yang keempat adalah prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara. Adapun menurut Usep Pranatwijaya, ruang lingkup hukum tata negara juga terbagi 4. Yang pertama struktur umum dan organisasinya, yang kedua badan-badan ketatanegaraan, yang ketiga pengaturan kehidupan politik rakyat, dan yang keempat adalah sejarah perkembangan ketatanegaraan. Masuk selanjutnya yaitu adalah pengertian hukum tata negara. Menurut para ahli, A.V. Divey menyampaikan pengertian hukum tata negara adalah mencakup semua peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi distribusi dan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat dalam negara. Atau sesimpel pendapat McIver, pengertian hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara. Selanjutnya adalah hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara biasanya hukumnya lebih bersifat teknis atau dapat diartikan hukum negara yang bersifat bergerak. Adapun hukum tata negara, hukumnya lebih bersifat fundamental sehingga dapat diartikan hukumnya itu adalah hukum negara dalam keadaan diam. Keduanya ini memiliki hubungan yaitu punya satu kesamaan untuk mengatur bagaimana pemerintah dalam menjalankan jabatannya sehingga tidak sewenang-wenang. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Di dalam ilmu negara lebih banyak membahas tentang teori dan konsep, sedangkan dalam hukum tata negara lebih banyak membahas tentang aturan kelembagaan negara. Sebelum kita membahas kelembagaan negara, tentu kita perlu memahami teori dan konsep sehingga keduanya saling berkecocokan. Sedangkan hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik, di dalam hukum tata negara diajarkan dasar legal berpolitik, sehingga keduanya berkesinambungan. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan apa itu sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan peraturan dan memiliki sanksi. Yang kedua, sumber hukum. Sumber hukum bisa dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum tersebut, dan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan atau tata cara pembentukan hukum tersebut. Ya, yang ketiga kita akan membicarakan tentang sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara terbagi menjadi 2, yaitu sumber hukum tata negara material dan sumber hukum tata negara formil. Sumber hukum tata negara material adalah Pancasila. Sumber hukum tata negara formil terbagi menjadi 11, yaitu Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang atau Peraturan Undang-Undang Pengganti Pemerintah, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten, Konvensi, Traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Yang keempat, kita akan membicarakan tentang hierarki peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki perundang-undangan terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kedua, TAP MPR, yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang keempat, Peraturan Pemerintah, yang kelima, Peraturan Presiden, yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi, yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten. Di sini saya ingin menjelaskan hak asasi manusia dalam ketatanegaraan dan asas-asas hukum tata negara. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dalam konteks ketatanegaraan, HAM berfungsi sebagai prinsip fundamental yang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
yang demokratis, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut sebagaimana diatur dalam konstitusi dan hukum yang berlaku. Asas hukum tata negara adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antara negara dengan warga negara. Asas ini memastikan bahwa negara dijalankan sesuai dengan hukum dan nilai-nilai demokrasi. Dimensi yuridis berkaitan dengan hukum tertulis seperti konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Dimensi filosofis berlandaskan pada nilai-nilai dasar yang dianut oleh negara seperti keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi. Dimensi sosiologis mengacu pada kondisi sosial masyarakat dan bagaimana hukum tata negara beradaptasi dengan perubahan sosial. Dimensi historis mempertimbangkan perkembangan sejarah sistem ketatanegaraan suatu negara sebagai bagian dari pembentukan hukum tata negara. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, selamat pagi, siang, dan sore bagi yang menyaksikan. Berdirinya saya di sini ingin menjelaskan materi nomor 4. Nah, apa aja sih materi nomor 4? Dimulai dari soalnya dulu nih. Soalnya yaitu apa saja lembaga-lembaga menurut UUD 1945. Baik, materi nomor 4 sendiri itu mempunyai 3 isi. Yang pertama, macam-macam lembaga negara, tugas-tugas lembaga negara, dan juga wewenang lembaga negara menurut UUD 1945. Baik, terus menyaksikan video saya. Terima kasih. Baik, masuk ke isi yang pertama, yaitu macam-macam lembaga negara. Nah, lembaga negara sendiri teman-teman ada 4. Yang pertama ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga pemeriksa keuangan. Dimulai dari lembaga eksekutif dulu nih. Lembaga eksekutif sendiri terdiri dari presiden dan wakil presiden. Lembaga legislatif terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. Lembaga yudikatif terdiri dari MA, MK, dan KY. Dan yang terakhir adalah lembaga pemeriksa keuangan. Itu hanya satu teman-teman, yaitu BPK. Lanjut yang kedua, isi yang kedua yaitu tugas para lembaga menurut Undang-Undang 1945. Ya, diantaranya ada tugas presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima TNI. Yang kedua ada tugas DPRD. DPRD sendiri tugasnya membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan mengawasi APBN. Yang ketiga ada DPD. Nah, DPD sendiri itu untuk mengesahkan RUU dan mewakili daerah juga. Oke, sebelum lanjut saya akan berpindah tempat dulu nih teman-teman. Baik, saya selanjutnya akan membahas tentang MPR. Nah, tugas MPR itu teman-teman ada untuk mengubah undang-undang dasar dan memberi pertimbangan kepada presiden. Yang kedua ada MA atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri itu untuk kasasi ya, dan juga untuk mengawasi hukum. Selanjutnya ada MK atau Mahkamah Konstitusi itu untuk menguji undang-undang, sengketa lembaga, dan juga untuk pemakzulan. Yang terakhir ada BPK teman-teman. Nah, BPK sendiri ini untuk mengawasi keuangan negara. Selanjutnya ada wewenang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ditonton terus ya teman-teman. Baik, yang terakhir adalah wewenang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah MPR. Nah, MPR sendiri itu untuk wewenangnya adalah untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan melantik presiden dan wakil presiden. Yang kedua ada presiden. Nah, presiden sendiri itu mempunyai wewenang sebagai pemimpin pemerintahan, panglima TNI, mengangkat atau memindosiarkan duta besar. Yang kedua ada DPR. DPR sendiri itu mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang, menyetujui APBN, dan juga mengawasi pemerintah. Yang ketiga ada yang keempat ada DPD. Nah, DPD sendiri itu mempunyai wewenang untuk mengusul dan mengawasi kebijakan daerah. Selanjutnya ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri mempunyai wewenang untuk mengkasasi dan juga menguji peraturan. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi sendiri itu teman-teman untuk menguji undang-undang, mensengketa lembaga pemilu, dan membubarkan parpol. Nah, yang terakhir ada BPK. BPK sendiri ini mempunyai kewenangan untuk mengaudit keuangan negara. Baik, cukup sekian dari saya materi nomor 4.
Mohon maaf bila ada salah kata, salah hilap. Terima kasih banyak. Jadi berdirinya saya di sini, saya ingin menjawab pertanyaan nomor 5 ya. Pertanyaan nomor 5 yaitu menjelaskan lembaga independen. Pertanyaannya ada A, perkembangan lembaga independen, dan B, macam tugas dan kewenangan lembaga independen. Jadi untuk sebelum menjawabnya dulu, saya akan menjawab. Pertama, lembaga independen adalah institusi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara mandiri, bebas dari intervensi perintah atau kelompok kepentingan tertentu guna menjamin netralitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi itu adalah definisinya dulu ya. Untuk jawabannya yang A, perkembangan lembaga independen. Perkembangan lembaga independen di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor. Faktor pertama ada kompleksitas negara modern. Perkembangan ekonomi dan sosial yang semakin kompleks menuntut negara untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan lembaga khusus yang independen. Yang kedua ada negara kesejahteraan, welfare state. Upaya mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat memerlukan fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien, yang seringkali dijalankan oleh lembaga independen. Transaksi demokrasi, perubahan sosial dan ekonomi selama transisi demokrasi mendorong eksperimen kelembagaan, termasuk pembentukan lembaga independen untuk mengakomodasi dinamika tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor B, yaitu apa macam tugas dan kewenangan lembaga independen. Di Indonesia terdapat berbagai lembaga independen dengan tugas dan kewenangan spesifik. Yang pertama ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka melakukan bertugas memberantas korupsi melalui penindakan dan pencegahan. Yang kedua ada Komisi Yudisial. Mereka mengawasi perilaku hakim dan menjaga keharmonisan serta keluhuran martabat peradilan. Yang ketiga ada Komisi KPU, intinya Komisi Pemilihan Umum, menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil. Setelah itu ada Ombudsman Republik Indonesia, menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait maladministrasi dalam layanan publik. Secara umum, tugas dan kewenangan lembaga independen meliputi pengambilan kebijakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan yang efektif, efisien, adil, dan akuntabel sesuai dengan bidangnya. Penjaminan kepastian hukum, menjaga kepastian hukum dan regulasi bagi subjek dan objek yang menjadi tanggung jawabnya. Pencegahan dominasi, mencegah dominasi oleh aktor-aktor tertentu dalam urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Harmonisasi dan sinkronisasi, menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi antara seluruh kepentingan terkait, pemangku kepentingan terkait. Investasi dan penegakan sanksi, melakukan investigasi terhadap aktivitas yang menghambat tugasnya dan memberikan sanksi sesuai kewenangannya. Terus ada pembentukan lembaga independen bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta mengakomodasi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi mungkin sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Nah, kali ini kita akan bahas atau menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki nilai yang terkandung yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Untuk prinsip utamanya yaitu adalah kedaulatan rakyat, negara hukum, pembagian kekuasaan, HAM, dan keadilan sosial. Demokrasi di Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional dengan sistem pemerintahan yaitu presidensial. Pemerintahan dijalankan oleh eksekutif seperti presiden, legislatif seperti DPR, MPR, DPD, dan yudikatif seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Demokrasi di Indonesia dijalankan secara langsung, yaitu artinya presiden dipilih secara pemilu atau sama-sama, dan juga demokrasi tidak langsung, yaitu dipilih oleh rakyat untuk memenuhi kepentingan rakyat. Pemilu di Indonesia dijalankan setiap 5 tahun sekali untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, DPD, dan kepala daerah. Dan pemilu diawasi oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memastikan transparansi, kejujuran, dan keadilan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kali ini saya akan menjelaskan materi ke-7. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan 3 asas utama,
yaitu yang pertama asas desentralisasi, kedua asas dekonsentrasi, dan ketiga asas tugas pembantuan. Yang pertama, asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dimana pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan di daerahnya sendiri. Yang kedua adalah asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat pemerintahan yang ada di daerah. Dalam hal ini, pejabat pemerintah di daerah hanya sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, bukan sebagai pejabat pemerintahan sebagai daerah yang otonom. Yang ketiga adalah asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Dalam hal ini, tanggung jawab tetap berada pada pemerintah yang lebih tinggi atau pusat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.